Hai, balik lagi bareng Mr. Link, pria masa depan. Jauh-jauh sebelum adanya Instagram sebagai top sosial media sharing di masa sekarang ini, Pinterest lah yang merajai ranah ini. Bahkan sampai hari ini pun Pinterest masih memegang peranan penting sebagai sosial media. Dan menurut SimilarWeb, Pinterest ini merupakan website nomor ke-35 yang sering dikunjungi di Indonesia. Yang terbukti sampai tahun ini pun Pinterest masih memiliki 225 juta user aktif di setiap bulannya. Uniknya dari sosial media yang satu ini, rata-rata Pinterest user menggunakannya untuk mencari ide bisnis, mencari model pakaian, bahkan yang lainnya. Sehingga mayoritas pengguna Pinterest ini sudah mature atau sudah dewasa. Ditambah lagi, 76% dari pengguna Pinterest ini adalah wanita. Jadi, menurut saya sosial media ini sangat potensial sekali jika kita gunakan untuk sumber traffic ke link produk kita ataupun ke link affiliate kita. Dan jujur saya pribadi pun menggunakan Pinterest ini selain untuk mencari ide-ide, saya pun menggunakannya untuk memasarkan produk saya, mulai dari produk CPA, produk digital, bahkan website saya promosikan lewat Pinterest ini. Dan hasilnya pun lumayan teman-teman, ada saja traffic yang mengalir dari akun Pinterest saya ke link produk saya ataupun ke link website pribadi saya. Tapi mohon maaf teman-teman, di video kali ini saya tidak akan menampilkan PT dari akun Pinterest saya. Tidak usah khawatir, nanti saya akan tampilkan cara saya untuk membangun sebuah akun di Pinterest ini. Nah, sebetulnya untuk metode ini adalah metode dagingnya atau metode mahal yang biasanya dijual oleh para suhu untuk memperkaya dirinya sendiri. Tapi di channel ini saya akan bagikan secara gratis khusus untuk para pencari masa depan. Dan buat kamu yang ingin membangun masa depan, silahkan klik aja tombol subscribe-nya dan jangan lupa diaktifkan tombol notifikasinya agar channel ini bisa berkontribusi untuk membangun masa depan kita bersama. Nah, sekarang kita kembali ke topik ya. Tadi kan kita sudah mengenal audiens yang dimiliki oleh Pinterest. Sekarang kita pelajari dulu nih fitur-fitur apa saja yang dimiliki oleh Pinterest, sehingga kita bisa membreakdown apa sih yang diinginkan oleh si Pinterest ini, sehingga kita bisa membuat akun yang besar dalam waktu yang singkat, dan tentunya kita akan gunakan sebagai sumber traffic ke produk ataupun link affiliate kita. Sama halnya dengan Instagram, Pinterest pun memiliki dua tipe akun. Yang pertama itu adalah akun personal atau akun pribadi, dan yang kedua adalah akun bisnis. Di akun bisnis ini kita memiliki fitur untuk melihat insight ataupun statistik dari postingan kita. Ditambah lagi, jika kita menggunakan akun Pinterest bisnis, kita bisa membuat iklan. Hanya saja di video kali ini kita tidak akan membahas Pinterest Ads ya, karena memang di playlist kali ini kita akan hanya membahas yang gratisan-gratisan saja. Lalu di Pinterest ada yang namanya pin. Simpelnya pin ini adalah sebuah konten di mana kita bisa memposting foto ataupun video. Nah, lihat seperti ini ya contohnya. Lalu di Pinterest juga ada yang mirip dengan story di Facebook ataupun story di Instagram. Namanya adalah ide Pinterest. Nah, biasanya jika kita menggunakan ide Pinterest ini, impresi yang kita dapat itu lebih banyak, lebih besar. Hanya saja kita tidak bisa menyimpan link di dalam postingan kita. Jadi, apa dong yang bisa kita gunakan? Kita akan menggunakannya pin biasa atau konten-konten biasa. Nah, di konten-konten biasa kita bisa memasukkan link. Seperti ini ya. Jika kita klik di sini, maka kita akan dibawa ke website yang dituju. Lalu di Pinterest pun ada yang namanya board, di mana board ini akan menyimpan konten-konten kita di dalamnya. Atau kalau kita simpelkan, board itu adalah sebagai folder kita. Nah, cara membuatnya gimana? Cara membuatnya gampang. Kita bisa klik aja di sini, lalu di sini ada plus, klik aja plus. Setelah itu klik di papan. Nah, berhubung ini bahasanya menggunakan bahasa Indonesia, jadi bacaan board ditranslate menjadi papan. Kalau misalkan kita mau membuat papan, silahkan klik aja di sini papan. Lalu kita akan membuat namanya apa nih? Misalnya
wedding idea, wedding ideas. Nah, seperti itu. Kalau misalkan boardnya mau dirahasiakan, klik aja di sini. Kalau misalkan tidak, klik aja langsung dibuatnya. Nah, kita klik selesai. Nah, setelah itu gimana nih caranya kita ngisi kontennya? Bisa langsung aja klik di sini, dibuat pin. Kalau misalkan membuat pin biasa, kita contohkan aja mengupload pin biasa ya. Buat pin. Nah, setelah itu kita akan diminta untuk memasukkan kontennya. Ini bisa foto ataupun video. Tapi syaratnya adalah kurang dari 20 mega. Jadi kalau misalkan kamu mengupload video, usahakan kurang dari 20 mega. Nah, misalkan di sini saya akan mengupload sebuah foto cewek Korea nih. Nah, satu lagi tips dari saya, usahakan nama foto atau nama si kontennya, mau video ataupun foto, itu mengandung si keyword. Kenapa seperti itu? Karena nanti si postingan kita akan diindeks oleh si Google. Jadi alangkah bagusnya jika metadata dari si file yang kita upload itu mengandung keyword, sehingga konten kita mudah ditemukan di keyword-keyword yang kita akan tuju. Nah, di sini oke. Nama filenya sudah ada keywordan. Di sini kan saya menarget keywordnya itu adalah makeup or wedding ya. Tapi jangan hanya seperti ini. Terus gimana dong? Nah, ini kita kopikan aja, rename namanya. Nah, di dalam format JPEG atau format video pun ada sebetulnya yang namanya metadata. Cara melihatnya silakan aja klik kanan lalu di properties. Nah, di properties ini masuk ke details. Nah, di details ini kita isikan metadatanya. Kita ini title kan masih kosong. Kita masukin aja di sini. Terus ada subjek, kita masukin di sini misalkan makeup wedding. Nah, lalu rentingnya ini nggak apa-apa, nggak usah diisi. Nah, untuk tagnya silahkan diisi nih, sesuaikan dengan keyword kita. Ini kan keyword yang saya tuju adalah makeup for wedding, jadi saya masukinnya di sini makeup terus wedding. Oh iya, dan satu lagi, ini separatornya dipisahkan dengan titik koma ya. Jadi bukan koma ya di sini. Nah, setelah itu jika sudah, silahkan klik apply lalu oke. Nah, trik inilah yang biasanya tidak dibocorkan oleh para SEO engineer atau webmaster. Nah, kenapa? Karena memang rahasia dari mereka. Nah, jika sudah, sekarang tinggal kita seret aja, kita upload ke Pinterestnya. Nah, setelah itu jangan lupa diisikan juga si keywordnya. Nah, berhubung tadi sudah saya copy si keywordnya, saya akan masukin di sini aja. Nah, seperti itu. Nah, untuk deskripsi silahkan diisi aja, sesuaikan. Tapi kalau misalkan mau diisi, usahakan di dalamnya ada juga keyword atau frase-frase yang akan kita fokuskan. Misalkan di sini makeup for idea, makeup wedding. Terus di sini aja, tulis aja di sini example makeup. Nah, seperti itulah. Atau wedding makeup. Wedding makeup. Nah, seperti itu. Nah, lalu untuk memasukkan link gimana caranya? Nah, di sini ada tambahkan tautan tujuan. Nah, di sini kita masukin aja link yang akan kita tuju. Misalnya linknya seperti ini, https://youtube.com/c/pria masa depan. Nah, ini channel saya ya. Lalu di sini ada drop down menu nih. Nah, fungsinya apa nih? Untuk memasukkan konten kita akan dimasukkan kemana nih? Misalkan kita akan masukkan ke board atau folder yang tadi sudah kita buat. Tadi kan kita sudah buat wedding idea ya. Misalkan kamu kalau mau disimpan di sini bisa disimpan di sini. Kalau misalkan mau bikin lagi, tadi ada yang namanya buat pin atau tanda plus itu, silahkan klik aja di situ. Nah, ini sudah kadung terposting ya, jadi langsung aja kita lihat sekarang. Nah, postingannya akan seperti ini nih teman-teman. Misalnya kita akan atau orang-orang mengeklik si gambar fotonya, kalau misalkan di handphone diklik ini pun langsung biasanya ke website yang kita tuju. Tapi kalau misalkan versi desktop munculnya ke sini nih. Harus diklik di sini baru pindah ke website. Nah, sudah ya. Sekarang gimana caranya kalau kita membuat si pin ide? Nah, pin ide gampang sebenarnya teman-teman. Klik aja di sini. Pin ide kan mirip story ya, seperti itu. Langsung aja kalau misalkan mau membuatnya, klik aja di sini buat pin ide. Setelah itu kayak tadi tinggal drag and drop aja langsung gini.
Setelah itu klik berikutnya. Nah, ini kita bisa masukkan judul juga nih di sini. Nah, ini kita masukin. Oh, ini sudah bisa ditambahkan tautan ya. Kalau di akun personal, kita masukin aja tautan di sini. Misalkan kayak tadi ya, https://youtube.com. Nah, gitu aja deh. Terus kalau misalkan kita mau masukin kemana nih? Masukin ke bot yang mana? Kita masukin ke wedding ideas aja. Klik di sini. Terus topiknya kita isi. Misalkan ini kan tentang wedding, masukin aja wedding. Misalkan seperti itu, kita cari yang yang sesuai dengan konten kita. Nah, ini saya coba satu dulu aja. Setelah itu tambahkan detail, kita lihat di sini. Ini sebetulnya untuk produk-produk ya, untuk ngiklan. Ini kita skip dulu aja. Setelah itu jika semuanya sudah, sekarang kita klik terbitkan. Kita tunggu sebentar sampai si kontennya terupload dan terposting. Nah, biasanya untuk konten di pin ide ini impresinya cenderung lebih naik dibanding pin biasa. Kenapa? Karena memang seperti itulah kalau di pin ide. Tapi untuk seharian aja seperti itu. Beda dengan konten-konten biasa. Kalau konten-konten biasa kan lebih long term ya, lebih lama biasanya. Nah, sudah ya. Kita lihat profil kita, coba klik di sini tuh. Ini sudah terposting ya 2 pin. Yang satu itu adalah story ya, kita simpelkan aja story. Yang satu ini adalah konten biasa. Spesialnya di Pinterest itu memiliki AI recognition atau image recognition. Simpelnya Pinterest ini bisa mengenali konten apa atau foto apa yang kita posting. Ini kan saya memposting sebuah sebuah foto cewek wanita yang lagi nikah ya, makeup. Kalau misalkan kita ingin mencari gambar-gambar serupa dengan gambar yang kita posting, bisa langsung diklik di sini nih. Nah, klik di sini. Nah, setelah itu si Pinterest akan menampilkan konten yang sama dengan konten yang kita scan. Seperti itu. Kita lihat di sini tuh. Semuanya cewek-cewek Korea ya. Tuh. Ya, ini lagi kawinan juga sama tuh. Semuanya cewek Korea. Kita coba dari handphone ya. Kita klik di sini gambar kamera, setelah itu kita arahkan kameranya ke objeknya. Nah, di sini objeknya tangga, kita lihat hasilnya. Tuh, tangga semua kan ya. Setelah itu kita coba lagi deh. Kita scan-nya gambar apa ini? Nah, ini cermin ya. Berbentuk kelinci seperti itu. Kita coba foto dan tunggu hasilnya. Kita lihat mengenali semuanya cermin dan karakter kelinci seperti itu. Nah, jadi memang betul Pinterest itu memiliki AI yang namanya image recognition. Lalu Pinterest juga memiliki teknologi namanya keyword related, di mana keyword related ini akan menampilkan konten-konten yang berkaitan dengan sebelumnya. Misalkan di sini ada kuku ya. Ini ada nail art dan kita lihat di bawahnya hasilnya semuanya nail art. Jadi memang Pinterest ini teknologinya sudah sangat canggih ya. Oleh karena itu kita akan manfaatkan untuk mempercepat pertumbuhan dari si akun Pinterest kita. Jadi gimana dong caranya? Nah, sekarang kita masuk ke inti dari metodenya. Metodenya simpel teman-teman. Kalau misalkan akun kita pengen naik buru-buru, kita tinggal re-upload aja konten-konten yang trending di Pinterest ini. Misalnya ini tentang kuku, kita simpen aja, kita download. Tapi jangan yang ada iklannya ya. Kita cari yang lain, misalkan yang ini deh. Nah, ini kita simpan aja teman-teman. Save, kita masukin ke foldernya, kita save, kita download. Nah, terus aja sampai 50 foto kita download, lalu kita posting kembali. Fungsinya apa? Fungsinya untuk meningkatkan impresi di akun kita atau di postingan kita, sehingga ketika kita sudah mendapatkan impresi yang besar, akun kita pun akan dipandang lebih baik atau lebih terpercaya oleh si pihak Pinterestnya, sehingga kita akan mudah mendapatkan follower
Dan tentunya jika follower kita sudah banyak, pastinya promosi kita akan lebih efektif. Silahkan teman-teman dipraktekkan aja minimal 50 konten yang kita re-upload dalam seharinya. Dan usahakan gunakan banyak akun. Kenapa? Karena sebagai internet marketing, akun yang besar itu adalah aset kita. Ditambah lagi untuk berjaga-jaga jika suatu saat akun kita dimatikan oleh pihak Pinterest. Jadi kita masih memiliki backup gitu kan. Walaupun akun kita sudah mati, tetap usaha kita masih bisa berjalan. Nah, sedikit tip lagi dari saya untuk meminimalisir akun disuspend oleh pihak Pinterest. Usahakan 2 minggu pertama akunnya jangan dirubah dulu ke akun bisnis. Nah, mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini. Saya harap videonya bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.